Ini sejauh apa Pak untuk rencana dari integrasi KTP dengan NPWP? Apakah memang sudah jauh begitu pembahasannya? Ya, kalau kita mencermati perkembangan ini, diawali kurang lebih 5 tahun yang lalu, ketika Direktorat Jenderal Pajak mulai mengintegrasikan data NIK untuk pembuatan NPWP. Jadi ini bukan program yang mendadak dan tiba-tiba, tetapi sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Nah, saat ini sudah ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalam salah satu normanya menyatakan bahwa NIK akan digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak. Kita menuju era single identity number. Ke depan cukup NIK yang akan digunakan untuk semua keperluan di dalam berbagai hal di Indonesia. Mulai dari pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, untuk pilkada, pileg, pilpres, maupun untuk penegakan hukum. Nah, sekarang kami bersama Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan langkah-langkah teknis strategis agar proses integrasi datanya bisa lebih cepat, lebih mulus, dan sangat memperhatikan cyber security sistemnya. Baik, Pak Zudan. Pak Zudan, kalau kita lihat ini kan nantinya NIK akan digunakan ataupun difungsikan meluas sekali begitu ya. Apakah memang adanya nanti NIK menjadi single identity ini, apakah nanti perlu payung hukum begitu? Dan juga apakah sudah ada pembicaraan dengan DPR terkait payung hukum yang ada untuk integrasi ini? Ya, untuk payung hukumnya, Mas Bram, sudah ada diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Diatur di pasal 64. Bahwa di dalam pasal 64 Undang-Undang Adminduk itu sudah diperintahkan 5 tahun sejak tahun 2013 di Indonesia sudah harus mulai dilakukan integrasi data berbasis NIK untuk semua keperluan. Jadi normanya di pasal 64 itu mengatakan begini, NIK digunakan untuk semua pelayanan publik. Kemudian Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian lain dan berbagai lembaga yang masih menggunakan banyak nomor itu, kemudian mengintegrasikan dengan menggunakan NIK. Jadi harapan kita ini Mas Bram, Mas Ruby, ke depan itu nomor BPJS, itu nggak perlu lagi, cukup NIK. Nomor kartu vaksin, itu nggak perlu, cukup nomor NIK. Kemudian nomor kartu prakerja, nomor bantuan sosial, dan nomor-nomor lain, itu besok ke depan nggak perlu lagi mengikuti model NPWP dengan menggunakan NIK. Dan ke depan di dompet kita insya Allah nggak perlu lagi tebal-tebal, nggak perlu banyak kartu, cukup kita mengingat NIK saja. Jadi sudah ada sejak tahun 2013 di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, itu bisa menjadi payung hukumnya, Mas Bram. Dan ini kan kalau kita lihat realitanya di lapangan, warga yang berusia 17 tahun kan sudah boleh mendapatkan KTP dan juga mendapatkan NIK. Jadi apakah nanti juga lantas menjadi wajib pajak begitu di usia 17 tahun? Ya, pertama mengenai data pribadi, kalau di Dukcapil, data demografi, data kependudukan kita, itu meliputi 31 elemen data. Jadi rahasia data pribadi kita ada 31 elemen. Tetapi ada data yang bisa berbagi pakai, misalnya nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, itu kita bisa berbagi pakai karena itu menjadi dasar pelayanan. Tapi banyak data yang tidak bisa kita gunakan berbagi pakai, yang betul-betul dilindungi, misalnya cacat tersembunyi, misalnya nama ibu, tidak mudah kita berbagi pakai di titik itu. Kemudian aib seseorang atau bagian dari tubuh yang cacat. Kemudian hal-hal tertentu, ada 31 elemen data yang itu ada dalam database kependudukan. Kemudian terkait dengan penggunaan NIK, kemudian menggantikan NPWP, maka implikasinya adalah 272 juta penduduk Indonesia bisa langsung dikategorikan semuanya sebagai wajib pajak. Sebagai wajib pajak, tetapi tidak semuanya otomatis harus membayar pajak. Karena untuk membayar pajak, harus memenuhi ketentuan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kalau setahun penghasilannya tidak lebih dari 54 juta, maka yang bersangkutan tidak kena pajak. Jadi masyarakat tenang saja, tidak perlu khawatir, kemudian mengatakan, waduh, dengan NIK, karena NIK semua penduduk kita 272 juta memiliki NIK,
Tidak semuanya kemudian menjadi pembayar pajak. Wajib pajak iya, tetapi tidak otomatis harus membayar pajak. Bila syarat dan ketentuannya belum memenuhi, maka masyarakat tidak harus membayar pajaknya. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.